Sahabat Nusantara, video kali ini akan mengulas tanggapan tajam dari Abah Setu yang sedang berada di Bangkok. Dalam video ini, Abah Setu merespon keras pernyataan Habib Rizik Syihab yang meminta pembubaran organisasi PWILS. Dengan penuh data dan argumen ilmiah, Abah Setu meluruskan berbagai tudingan, dari legalitas organisasi hingga isu keturunan dan sejarah yang selama ini ditutup-tutupi. Sebelum Anda membuat penilaian, simak dulu pernyataan lengkapnya berikut ini. Selamat siang sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada siang hari ini Abah masih ada di Bangkok dan menerima satu video dari Pak Rizik Syihab yang meminta pada Pak Prabowo supaya PWILS dibubarkan. Sebenarnya sebuah permintaan yang lucu dari Pak Rizik Syihab. Ya, sebenarnya PWILS itu adalah organisasi yang sudah resmi, sudah berbadan hukum. Justru Pak Rizik yang tidak berbadan hukum sekarang itu yang ilegal itu adalah FPI. Ya, jadi tolong ya hormati juga organisasi orang lain. Jangan mudah menuduh adalah bahwa pendiri PWILS adalah merupakan monyet-monyet, jenderal monyet, kiai monyet. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak baik ya. Pak Rizik, saya kasih tahu dari video 2 yang saya dapatkan barusan dikatakan PWILS adalah PKI. Apa tidak bercermin gitu? Yang PKI ini siapa dari sejarah? Pak Rizik, walaupun saya masih di Bangkok tapi rasanya gatal saya tidak mengomentari video itu. Pada dasarnya yang PKI itu adalah siapa? Dari mulai Muso, ya, Al-Munawar adalah Ba'alwi. Kemudian juga adalah Aidit juga Ba'alwi. Barokbah juga adalah Ba'alwi. Dan kita sudah mengerti semua bahwa sesungguhnya Pak Rizik ya, negara kamu itu Yaman, satu-satunya negara di Timur Tengah yang berlandaskan juga adalah pernah menganut komunis ya. Jadi sekali lagi tolong jangan menghina PWI ya. Karena jujur saja PWI ada, kami ada ya. Dan terutama adalah saya pribadi adalah muhibbin berat ya. Puluhan tahun saya mencintai habaib. Pada saat masalah ini muncul dan habaib-habaib itu memalukan, tidak menunjukkan akhlak ya. Sebagai seorang zuriat Nabi, kami pun mulai bertanya. Sampai muncullah Kiai Madudin membuktikan dengan tesisnya bahwa Anda bukan zuriat Nabi. Maka seharusnya jangan meminta PWI dibubarkan. PWI ada karena yang pertama adalah jelas bahwa Anda tidak mau menerima kenyataan secara ilmiah yang sudah dibuktikan baik secara ilmu filologi, secara ilmu genetika, ilmu DNA ya, bahwa sesungguhnya adalah seluruh kaum Ba'alwi itu adalah jangankan adalah keturunan Nabi, bahkan Bani Quraisy saja bukan, orang Arab saja bukan. Ini satu fakta. Jadi kita bukan ingin menjelekkan Pak Rizik dan Pak Bahar dan juga teman-teman semua. Tapi ini adalah kenyataan yang ada. Ya. Jadi sungguh aneh kalau seandainya Pak Rizik teriak-teriak menyebutkan kami PKI, menyebutkan kami adalah gerombolan-gerombolan, menyebutkan kami adalah orang-orang yang harus dibubarkan. Sementara PWILS adalah lembaga yang sudah resmi berbadan hukum. Yang justru dibubarkan Pak Rizik adalah HTI, FPI ya. Nah inilah yang sebenarnya kebalik-balik ya. Maka sekali lagi saya harus ingatkan kepada Pak Rizik ya semua dan sahabat-sahabat saya di Ba'alwi adalah sadarilah bahwa sesungguhnya sampai hari ini Ba'alwi tidak bisa menunjukkan baik Robitoh Alawiyah tidak menunjukkan secara ilmiah, baik pun secara kitab sejarah dan lain sebagainya, kitab nasab,
bahwa adalah kalian tersambung kepada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya yang barangkali ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi yang kedua, bahwa PWLS ini tidak akan ada sebenarnya kalau seandainya dari awal para Habib ini menerima secara ilmiah fakta ini sebenarnya. Jadi nggak usah dibubarkan karena merupakan reaksi daripada adanya kalian. Kenapa kita adalah bereaksi? Karena pertama, kalian masih mengotot bahwa kalian adalah sebagai mengaku duriat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah fakta-fakta yang lain, yang akhirnya juga adalah menuduh kepada kami sebagai orang-orang PKI. Tapi faktanya justru sejarah membuktikan para habaiblah sebetulnya para PKI itu. Coba tolong ya, juga buat masyarakat agak cerdas tadi semua. Nggak usah marah, marilah kita mulai belajar menggunakan nalar, menggunakan ilmu pengetahuan tadi semua ya. Yang kedua, fakta bahwa kenapa PWLS ini muncul, karena tadi sudah adanya pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, pengklaiman atas bahkan diklaim bahwa kemerdekaan tidak akan ada kalau tanpa adanya Habib. Bahwa kemudian juga ada pengklaiman bahwa negara ini akan hancur tanpa adanya Habib. Kemudian bahkan sudah ada Pak Rizik pengakuan bahwa Pulau Jawa ini adalah milik Aulia Tarim ya. Pengakuan kepada Jawa Barat adalah milik Habib dan lain sebagainya. Jadi sungguh aneh kalau seandainya Anda meminta PWLS dibubarkan. Padahal sebenarnya PWLS itu ada karena seolah-olah undangan kalian. Dan juga buat siapapun yang mendukung Pak Alwi ini yang meminta juga PWLS dibubarkan juga sama anehnya gitu kan tadi. Padahal dianggap PWLS sebagai adu domba, PWLS sebagai pemecah belah umat. Coba lihat dari pidato siapa daripada kiai-kiai PWLS yang mengadu domba umat. Coba dengarkan bagaimana saudara kita Pak Rizik Syihab selalu mengajak perang, mengasah golok, mengasah badik, mengasah ini semua ya, dan selalu mengajak adu domba umat. Ini yang mengadu domba umat ini siapa gitu kan tadi. Jadi saya pribadi merespon, walaupun saya sedang jauh dari Indonesia, sedang ada di Thailand, tapi saya sedih melihat begitu kerasnya Pak Rizik ingin membubarkan PWLS dengan menuduh PWLS adalah PKI. Padahal fakta sejarah dari mulai tahun 48 ya, baik yang di Surabaya, baik yang di Jawa Tengah, baik pun yang di Jakarta, Aidit, maupun yang di Kalimantan, semuanya Mbak Alwi. Sadari ini ya sah. Jadi juga buat masyarakat Indonesia jangan mudah terprovokasi yang menuduh PWLS merupakan keturunan PKI. Lihat siapa di dalamnya, siapa pengurus-pengurus PWLS, baik tingkat Jawa Barat maupun tingkat nasional. Mereka adalah putra-putri daripada dulu para pejuang-pejuang bangsa ini. Jadi PWLS ini jangan dituduh sebagai penjahat. PWLS ini jangan dituduh sebagai pengadu domba, justru ingin menyatukan umat. Tadi semua dari fakta yang ada, pengakuan Mbak Alwi atas bendera merah putih, pengakuan atas kemerdekaan, pengakuan atas lagu kebangsaan, lagu nasional, pengakuan kepada makam-makam pahlawan, pengakuan kepada pahlawan-pahlawan nasional yang dibalwikan, kemudian pemalsuan makam, ditambah lagi pengkaburan sejarah PBNU itu sendiri. Itu kan sebenarnya siapa sebenarnya yang merusak itu Pak Rizik tadi semua. Tolong berikan kepada kami satu video daripada orang PWI yang ingin memecah belah umat. Tunjukkan kepada kami satu orator yang ada dari PWI yang ingin saya melihat adalah Kiai Madudin Usman, seorang ahli ilmu yang semua berbicaranya dengan landasan ilmu. Gus Abbas adalah orang putra daripada Kiai Abbas. Dan semua yang berdiri di PWI ini semua adalah orang-orang yang insya Allah berhati tulus, yang ingin kebaikan. Jadi tolong jangan gemborkan perang ya,
Karena saya juga menemukan sebuah video yang akan adakan pertemuan yang mengundang Rizik Syihab adalah di Bekasi. Kemudian adalah menantang-nantang PWI. Kalau menurut saya adalah kalianlah sebenarnya yang membuat keributan. Ya, sekali lagi, marilah kita kalau merasa sebagai anak bangsa, kalau merasa adalah menjadi bagian daripada bangsa ini, kalau merasa memiliki bangsa ini, marilah kita duduk bersama kalau mau tadi semua, bukan ngajak perang, ya, bukan saling memfitnah tadi semua, ya, apalagi menuduh kami adalah sebagai PKI. Jauh kami ini dari PKI, karena kalau seandainya kami balik menuduh, malah kalian akan menyalahkan tadi semua, ya. Itulah pernyataan tegas dari Abbas Setu yang menantang narasi sepihak dan membuka ruang diskusi berdasarkan ilmu, sejarah, dan fakta hukum. Dalam suasana yang semakin memanas, semoga kita tetap bisa berpikir jernih dan kritis. Silahkan beri tanggapan Anda di kolom komentar, tetap bijak dan jaga akhlak dalam berdiskusi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam waras, salam Nusantara.